Ya, baik. Kita lanjutkan ya materi pembahasan dari mata kuliah desain simulasi teknik ini. Jadi setelah UTS ya, kita akan melakukan simulasi beberapa hal. Yang di pertemuan sekarang ini masih di Autodesk Inventor ya. Lanjutan dari analisis kekuatan dari suatu struktur ketika diberi pembebanan. Nah, kemarin UTS kemarin kan masih persoalan yang sederhana ya, hanya sekedar satu batang yang ditumpu pada sistem tumpuan yang sederhana juga hitungannya. Nah, untuk hari ini itu kita masih dalam eh, ini ya simulasi pembebanan dari suatu struktur. Jadi kita masih di dalam Microsoft Autodesk Inventor ya. Tapi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita udah beralih ya. Kita beralih eh, ke software CFD. Nah, jadi nanti pertemuan kelima berarti ya, kita akan membahas CFD mulai dari CFD simulasi sederhana ya. Kita coba dulu simulasi sederhana, kita juga coba lihat hasilnya ya, bagaimana kita melihat hasil misalnya dari distribusi tekanan, distribusi kecepatan, dan lain-lain. Terus kita juga nanti coba untuk mensimulasikan efek temperatur ya atau perpindahan panas yang terjadi. Misalkan kita mencampurkan dua jenis fluida yang sifatnya itu berbeda, terutama temperaturnya ya. Misalnya air dingin dicampur dengan air panas gitu. Nanti bisa kita perhatikan ya pola pencampuran atau perpindahan panas yang terjadi. Nah, kemudian di pertemuan terakhir, di pertemuan keenam, kita akan mencoba mensimulasikan ini sayap pesawat ya. Berapa gaya angkat yang terjadi misalnya. Seperti itu. Jadi nanti mulai pertemuan berikutnya kita akan beralih software ke CFD ya. Gitu. Nah, buat Vergi ini nggak apa-apa ya. Yang penting nanti kalau misalnya mau nyoba-nyoba sendiri, terutama kalau Vergi belum ambil mata kuliah CAE ya, ini perlu nih dicoba sendiri. Karena saya rekam nih perkuliahan hari ini, jadi bisa dimanfaatkan kapan saja ya. Khusus untuk pertemuan hari ini aja. Seperti itu. Jadi sekarang kita mau nyoba nih untuk simulasi pembebanan dari suatu struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan sebelum UTS kemarin, yaitu adalah struktur frame ya. Jadi frame itu adalah struktur yang kita manfaatkan untuk menahan beban. Nah, frame ini bentuknya macam-macam, misalkan yang ada di eh, kendaraan kita ya, entah itu sepeda motor ataupun mobil, misalnya mobil tuh. Nah, ada yang kita namakan sebagai sasis. Nah, itu adalah frame ya. Nah, frame atau sasis di dalam mobil itu adalah suatu komponen struktur yang fungsinya untuk menahan beban. Jadi semua komponen-komponen mobil yang ada itu disematkan terhadap sasis, wajib ya. Entah itu ya mesinnya ya, di-mounting terhadap sasis. Entah itu bodinya ya, kita mounting terhadap sasis. Dari roda juga kita mounting terhadap sasis. Jadi sasis itu adalah komponen struktur yang menerima beban dari kendaraan yang kita miliki. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian ada juga misalkan yang mensimulasikan ya ini ya, sasis motor juga bisa, terus frame sepeda juga bisa, atau yang seperti jembatan gitu ya. Jembatan itu kan komponen-komponen struktur yang bersatu padu ya untuk menahan beban agar suatu muatan atau kendaraan bisa menyeberang ya. Nah, kita coba nih misalnya bikin jembatan ya. Kita bikin jembatan, kita simulasikan dengan pembebanan tertentu. Nah, bagaimana perilaku yang terjadi atau responnya seperti apa? Seperti itu. Nah, ada nih di Inventor ya yang secara khusus untuk membuat frame khusus ya, secara khusus fitur tertentu untuk membuat frame. Nah, langkah-langkahnya seperti apa ya kita coba ya. Pertama kita pakai pertama new ya, new. Kita pakai standar milimeter. Nah, jadi di sini kita membuat wireframe atau rangkanya dulu, rangka kasarnya dulu ya, rangka konsepnya dulu.
Nah, standar milimeter seperti biasa ya kalau kita mau bikin part. Nah, karena kita masih konseptual, kita nggak bikin 3D modelnya. Kita mah hanya sekedar bikin sketsanya saja di sini. Misalkan begini ya, start sketch. Start sketch, anggaplah ini terserah kalian sebenarnya mau di plan yang mana, tapi saya mau pakai di plan ini nih, YZ ya. Mau sama boleh, beda juga nggak apa-apa. Tapi saran saya antara dua ini nih, XY atau YZ, boleh yang mana aja. Kalau yang floor jangan deh, karena kita mau bikin pinggirnya dulu nih. Nah, misalnya saya pilih plan YZ ya. Struktur jembatannya yang sederhana aja ya, di mana ini kalau dilihat dari samping itu mirip segitiga sama sisi misalnya. Mirip dengan segitiga sama sisi, di mana segitiga tersebut terhubung satu sama lain ya, seperti ini nih. Kita bikin pakai line aja, biasa, standar. Kita bikin dulu satu ya segitiga sama sisinya. Nah, segitiga sama sisi pertama sembarang aja dulu gini. Nah, tiga garis ya. Lalu kita kasih dimensi. Nah, ini kasih dimensi. Kalau segitiga sama sisi berarti sudut yang terbentuk dari ketiga garis tersebut itu masing-masing 60 derajat ya. Nah, ini 60 derajat, ini 60 derajat juga. Yang terakhir juga pasti terbentuk 60 derajat. Gitu. Ini yang terakhir. Nah, ini adalah segitiga sama sisi. Kita kasih sisinya ya, panjang sisinya. Anggaplah misalnya panjang sisinya ini adalah berapa ya? 5 meter misalnya ya. Kalau 5 meter berarti 5.000 mili. Kita input 5.000 mili ya, salah satu sisinya aja. Boleh sisi samping kiri kanan juga boleh. Nah, seperti ini. Jadi eh, sisinya 5.000 ya atau 5 meter. Nah, ini tersusun dari beberapa segitiga sama sisi. Berarti tinggal kita copy aja ya ini nih. Si segitiga sama sisinya kita copy. Nah, ini nih copy nih di sini. Kalau udah jadi kita copy, let's say ini di select ya, berarti kita select semua nih. Lalu base pointnya dari titik origin terus geser ke titik sampingnya ya, titik hubung samping. Kita mau copy sejauh 20 meter lah ya, berarti 4 segitiga totalnya. Nah, begini. Dan kalau udah, jadi ada 4 segitiga begini ya. Kemudian kita tutup ya bagian atas dengan satu garis lagi. Jadi titik atas segitiganya kita hubungkan dengan sampai ujung sini ya. Nah, begini. Kalau udah klik kanan, oke. Nah, seperti ini. Ya, jembatan sederhana lah ya begini. Ada yang strukturnya bentuk X kan, kalau kita ngelewat jembatan-jembatan ya. Jadi seperti huruf X, ada yang begitu. Macam-macam bentuknya. Ini kita pakai yang umum aja. Yang umum itu biasanya segitiga sama sisi. Nah, jadi ini total panjang dari jembatannya itu 20 meter. Ya kayak jembatan-jembatan kecil lah ya. 20 meter doang ceritanya. Gimana? Sampai sini masih bisa mengikuti ya, masih gampang. Kita lanjut atau masih ada Lanjut, lanjut Kak. kah? Lanjut. Lanjut ya. Kalau ada yang ketinggalan nggak apa-apa bilang aja ya. Setelah itu finish. Nah, jembatan itu kan eh, sisi sisi kanan sisi kirinya biasanya simetris ya, sama gitu. Nah, ini kan kita tadi bikinnya di bidang bidang ini ya. Nah, tadi kita bikinnya di bidang YZ.
kita biar mudah dipahami, kita on kan visibility-nya ya, bidang GZ, visibility-nya on. Nah, jadi ini kan bidang gambar kita nih, di bidang YZ ya. Nah, kita mau bikin bidang satu lagi di mana ya gambarnya sama persis. Jadi ini anggaplah ini sisi sebelah kanan jembatan ya. Kita mau bikin sisi sebelah kiri di sebelah sini nih. Somewhere here gitu ya. Misalnya jaraknya let's say 6 meter atau 5 meter buat jalan dua mobil ya. Misalnya. Buat jalan dua mobil, anggaplah biasanya lebar satu mobil itu kan nggak nyampe 2,5 meter lah ya. 3 meter lah misalnya satu mobilnya berarti 6 meter nih. Kita mau bikin bidang gambar baru di sini yang jaraknya 6 meter dari bidang gambar yang sudah kita punya. Jadi geser 6 meter ke sana. Dan bidang gambar tersebut harus sejajar dengan ini ya. Nah, caranya gimana? Kita bikin bidang gambar baru. Ada yang udah tahu? Di Gimana? di plan Pak, Plane. Plane yang mana? Nah, ini ya yang yang paling offset. pertama ya. Offset, betul sekali. Jadi ini adalah suatu fitur untuk kita menambahkan bidang gambar yang baru nih. Ada berbagai macam ini ya, ada berbagai macam metode untuk membuat bidang gambar yang baru. Kita pelajari dulu yang paling sederhana nih, yang offset from plane. Nah, jadi offset from plane ini adalah kita membuat bidang gambar baru dari bidang gambar yang sudah kita miliki ataupun permukaan part yang sudah ada ya. Intinya kita berikan jarak tertentu dari bidang gambar yang sudah ada. Nah, misalnya kan ini nih bidang gambar yang udah ada ya. Nah, ketika kita pencet, nah kemudian ini ada panah ya, panah menuju ke sebelah sini, menuju ke sebelah kanan ya, kalau di layar nih. Mau berapa mili bikin bidang barunya? Nah, kita kan misalnya contohnya pengennya ke sebelah sana ya. Tinggal kasih negatif kalau pengennya ke sebelah sana nih, ke depan sini ya. Nah, kasih negatif 6.000. Nah, jadi ini adalah jaraknya 6 meter ya dari bidang gambar yang sudah kita buat tadi. Kalau udah centang. Nah, ini adalah bidang gambar baru yang mau kita duplikasikan ya. Mau kita duplikasikan gambarnya dari yang sudah kita buat ini. Gitu. Nah, daripada kita benar-benar ngulang ya, ngulang dari awal, bikin segitiga-segitiga gitu ya. Ada langkah yang instannya. Kita menggunakan project geometri namanya ya. Jadi kita mulai sketch di sini, klik kanan, new sketch ya, di bidang gambar yang baru. Misal kita geser dulu sudut pandangnya nih biar jelas terlihat ya. Nah, kita mau mengcopy semua sketsa yang sudah kita buat nih ya di bidang gambar awal tadi. Caranya gimana? Nah, jadi kita menggunakan project geometri nih di sini nih. Ini adalah fungsinya untuk menjiplak suatu sketsa yang udah ada terhadap permukaan tertentu. Apapun itu permukaannya ya, bisa bidang begini, bisa permukaan part yang udah ada, bisa kayak gitu juga. Nah, jadi kita pakai project geometri, kita pencet ya project geometrinya, terus kita blok aja nih semua. Nah, langsung kan project geometri kita jiplak gitu. Kalau udah ya udah berarti escape finish gitu. Nah, begini ya. Jadi semua sketsa yang ada di bagian yang kita blok tadi ya, kita jiplak ke bidang gambar yang kita tentukan yang baru tadi. Begini. Sampai sini jelas gak? Manfaat-manfaat dari fitur tadi jelas ya. Kalau ini nih, salah satu hal yang bisa kita manfaatkan juga ya fitur Project Geometry ini, biasanya kita membuat sketsa kan umumnya ya di bidang gambar yang rata umumnya.
Nah, bisa kita project geometri terhadap bidang yang tidak rata. Contohnya bidang silindris. Itu bisa tuh kita project geometri. Nah, salah satu manfaatnya yang pernah saya rasakan ya, itu ketika kita membuat sudu pada mesin rotari yang sifatnya itu ya rotari, namanya rotari berputar kan. Nah, untuk memodelkan blade atau sudunya itu, kita pakai project geometri. Kita bikin dulu di bidang dua dimensi biasa kan. Lalu kita project geometri terhadap shaftnya gitu. Cuk, jadinya eh, bisa si sketsanya itu bisa ada di permukaan yang silindrik atau permukaan yang melengkung. Nah, itu salah satu manfaat dari project geometri. Gitu. Kita ini dulu ya, dengerin azan dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian sekarang kita mau menghubungkan nih ya dengan ya baja-baja tulangan yang ada di bagian bawah dulu nih. Yang atas kita kasih baja tulangan juga ya. Yang di bawah juga nih dikasih. Misalnya kita mau kasih baja tulangan yang menghubungkan ya titik-titik di ujung sini, titik sini ya, antara titik ini dengan titik ini, antara titik ini dengan titik ini, dan seterusnya sampai ujung sana. Nah, atau kayaknya mungkin kalau ngerasa kurang ditambahin juga nih di tengahnya ya. Tengah sini kita sambungkan garis lurus juga ya. Di tengah sini kita sambungkan juga garis lurus. Jadi total lumayan banyak ya. Di sini 3 ditambah 2 tambah 2 tambah 2. Berarti totalnya ada berapa bar tuh?
sekitar 9 ya. 9 bar atau 9 garis yang harus kita hubungkan. Nah, kita kan udah nggak ada urusan dengan plan ini ya. Kalau misalnya kurang nyaman ngelihatnya ya tinggal di off kan visibility-nya. Visibility-nya di off kan ya. Ini di off kan visibility-nya ini. Visibility-nya off. Nah, kemudian kita bikin sketsa yang baru di bidang ini nih ya, XZ. Nah, kita sketsa di sini. Kita kasih garis yang menghubungkan antara titik ini dengan titik ini. Nah, titik ini dengan titik ini ya yang di ujung. Wah, ini tidak definitif nih titiknya. Nggak apa-apa kalau nggak definitif. Kita ada beberapa metode nih ya. Jadi metode yang pertama, kita bikin aja dulu banyak garisnya ya. Yang penting, nah ini nggak definitif nih. Bisa jadi eh, lebih panjang dari 6.000 ya. Ini kita kasih dimensi dulu nih. Nah, itu kan lebih panjang dari 6.000 tuh. Kalau kita lihat secara detail tuh ngelebihin nih garisnya ya, ngelebihin titiknya ini. Jadi kita kasih dimensi aja 6.000. 6.000. Nah, gini. Biar pas ya titiknya tuh dengan titik temu. Mulai dari bawah sini. Nah, kemudian kita bikin garis ini yang banyak ya, yang langsung aja 9 gitu ya. Misalnya mau pakai kopi juga boleh nih. Kopi ya, base pointnya di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Aduh ini geser sedikit. Copy lagi sampai jumlah garisnya ada 9 ya. Ini baru 4. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, somewhere lah ya. Nah, jarak antar garisnya berapa? Jarak antar garisnya. Kita mau ya, jadi di tengah ada, di titik temu sini juga ada. Berarti jarak antar garisnya berapa? Guys, berapa jarak antar garisnya? 2.500. Berapa? 2.500. 2.500 betul sekali. Nah, kita ya udah setting bahwa jarak antar garisnya itu 2.500 ya, setengah dari 5.000. Hmm, kita setting jarak antar garisnya 2.500. Oh, ada yang tumpang tindih. Digeser, oh bisa. Oh, tapi ini takutnya. Oh iya, nggak apa-apa lah. Ya, ini pokoknya jarak antar garisnya 2.500 ya. Atur-atur aja. Atur-atur aja. Oh, tuh ada yang ngelebihin. Ini saya delete dulu deh. 2.500. Nah, kita bikin satu lagi berarti.
Oke, ini terakhir. 2.500 juga. Oke, nah seperti ini. Nah, ini untuk plan yang bawah. Nah, untuk plan yang atas, kalau misalnya teman-teman berpikir kita pakai metode yang tadi ya, bikin bidang baru yang ada di atas. Nah, ada satu masalah. Masalahnya adalah kalau misalnya kita pakai metode offset plan kayak tadi ya, jadi kita mau buat bidang yang sejajar dengan bidang ini ya, kita on visibility-nya. Kita misalnya mau bikin bidang yang sejajar bidang bawah ini dengan jarak tertentu ke atas. Nah, ada satu masalah. Di mana kalau kita ukur ya jarak antara titik atas ini ya, misal kita inspect nih, inspect, measure dari titik atas ini sampai ke bawah ya. Nah, ini ada satu masalah di mana ini tuh koma-komaan tuh. Bahkan bisa jadi komanya itu sangat panjang sekali gitu. Ada satu kemungkinan di mana nanti antara bidang dengan titik ini itu tidak benar-benar bertemu. Nih, antara bidang yang kita buat dengan titik ini tidak benar-benar bertemu ya. Melainkan ya nanti ada selisih 0,00 sekian milimeter gitu. Nah, sehingga penggunaan metode yang tadi ya, yang offset itu bisa jadi ada sedikit miss gitu. Walaupun hanya sedikit sekali gitu. Nah, yang lebih ada yang lebih tepat penggunaannya ya. Itu yang ini nih, bukan offset ya, tapi paralel, plane, through point. Nah, jadi kita bikin suatu bidang yang paralel dengan bidang tertentu. Nah, terus untuk mendefinisikannya bukan pakai jarak, tapi pakai titik yang sudah terdefinisi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita paralel through point kayak tadi ya. Nah, kita pakai plane yang bawah. Nah, terus kita klik titik yang ada di sini nih. Nih, titik kecil yang ada di atas ya. Nah, jadilah bidang yang kita punya. Seperti ini. Kita off-kan lagi yang di bawah ya, visibility-nya. Nah, yang atas ini ya satu-satu aja lah ya. Ini yang tengahnya nggak perlu. Cuma yang bagian penghubung segitiganya aja nih. Nah, titik ini ke titik ini silahkan dibuat garisnya. Pakai eh, ini berarti ya sama dengan garis ini nih kita buat. Mau pakai project geometri lagi boleh ya. Ini sama nih bisa pakai project geometri. Atau mau bikin manual nggak apa-apa. Saya pengennya pakai project geometri lagi sama kayak tadi ya. Sketch di sini ya. Kita sketch di sini, sketch. Nah, kemudian kita pakai project geometri sama kayak tadi. Nah, kita blok sebelah sini ya. Ini yang di tengah segitiga pertama. Kalau bingung digeser aja begini nih, biar lebih jelas ya. Nah, kemudian garis yang ini kita blok. Nah, muncul kan. Garis yang ini, kemudian garis yang ini juga. Tuh, beres deh. Jadi semua skeletonnya ya, atau tulangan-tulangan dari frame yang mau kita buat sudah jadi. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas nggak? Kecepatan nggak ini saya jelasin? Guys, ini kecepatan nggak ngejelasinnya? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke, sip.
Kalau udah silahkan di save dulu ya. File save, save dimanapun kalian inginkan. Namanya eh serah sih sebenarnya namanya, ya. Kalau saya sukanya wireframe, wireframe karena wire itu kan kabel ya. Jadi bentuknya masih mirip kabel gitu. Atau skeleton frame juga boleh. Skeleton masih belum ada dagingnya. Kalau saya pakai wireframe, namanya bebas apa aja. Sip. Kalau sudah, kita beralih nih, beralih ke mode assembly. Jadi kita new lagi. Nah, assembly ini ya, assembly-nya yang standar aja, yang standar IAM nih, milimeter. Create. Nah, place ya, tadi yang udah kita save. Open. Nah, klik aja sekali. Kalau udah, klik kanan, oke. Seperti ini. Ini kalau misalnya kalian, eh, malah jadi mati. Nggak jadi. Ya, seperti ini. Nah, kemudian gimana caranya kita mengisi ya, mengisi ya istilahnya mengisi dagingnya. Ini kan masih skeleton, masih sketsa gitu. Nah, caranya adalah di bagian desain nih ya. Nah, jadi di bagian desain. Nah, ada ini nih di sini ya. Ada insert frame. Jadi di sini di bagian assembly itu ada beberapa fitur yang bisa langsung kita buat ya. Contohnya ini adalah frame dengan konstruksi atau luas penantang yang jenisnya berbeda-beda. Berbagai standar ada di sini. Nah, bisa juga shaft, ada gear, roda gigi juga ada banyak jenisnya ya. Tergantung sumbu putar yang berbeda gitu. Ada bearing dan lain-lain. Tapi kita frame ya di sini. Insert frame. Nah, ini harus di-save dulu katanya assembly-nya. Save. Misalnya jembatan atau bridge. Bridge analysis. Save. Nah, kemudian di sini muncul tab ya untuk men-setting jenis dari eh, frame seperti apa yang mau kita inginkan gitu. Nah, let's say kita maunya yang sederhana aja dulu ya. Nah, di sini standarnya ada macam-macam nih ya. Ada ISO, JIS, ada ANSI, dan lain-lain nih standarnya. Terus kategori juga bisa kita pilih nih mau jenis yang kayak gimana ya. Mau jenis yang bentuknya begini framenya gitu, channels ya namanya. Mau I-beams. Nah, ini yang kemarin kita simulasikan ya di UTS nih. Ini I-beams. Ada round bars, ada round tubes. Ini kalau yang dalamnya bolong ya. Ada square or rectangular tubes. Ada macam-macam jenisnya. Anggaplah misalnya kita yang sederhana aja dulu nih mainnya ya. Yang round bars dulu aja nih. Round bars. Jadi yang penampangnya bulat biasa ya. Nah, kita pakai standar ISO. Nah, ini family-nya cuma ada satu ya kalau di ISO untuk round bars. Ini size-nya dalam satuan milimeter persegi. Jadi milimeter persegi. Kalau misalnya 50 ya, kita simpan 50 itu kira-kira radiusnya sekitar ya tinggal kita bagi ini kan VR kuadrat sama dengan 50 ya. Kalau mau nyari R itu dibagi V, bentar saya pakai kalkulator dulu. Kalkulator. Dibagi 50 dibagi 3,14, 15,9. Nah, 15,9 diakarin.
Kalau diakarin berarti 4 ya. Ini sekitar 4 mm doang. Kalau misalnya size-nya 50 ya. 4 mm kecil banget. Nah, jadi kita pakai yang size-nya kira-kira ini kalau aktual berapa sih gitu ya. Berapa ya? Kita pilih yang sekitar diameter 10 senti kali ya. 10 senti lah. Kalau diameter 10 senti berarti sekitar radiusnya 5 senti ya. V R kuadrat 3,14 dikali R kuadrat R-nya adalah 5 5 senti atau 50 kuadrat ya. 50 kan 50 mili atau 5 senti ya. Nah, ini size-nya yang sekitar 7 ribuan. Jadi kita pilih size yang sekitar, oh nggak ada nih ternyata ya, 7 ribu. Saya juga agak lupa deh ini size-nya tuh apakah luas penampangnya atau langsung diameter saya juga nih. Kita coba aja dulu ya. Anggaplah kita pilih yang let's say 100. Apa bisa jadi ini langsung diameternya gitu? Coba ini kalau ini 6 meter. Oh iya ini kayaknya 100 itu kan sekitar 10 senti ya. Ini kayaknya diameter langsung deh size-nya. Jadi saya koreksi ya. Ini kemungkinan besar diameternya, bukan luasnya size-nya itu. Jadi ini diameter langsung ya. Misalnya kita mau tadi itu yang 10 senti diameternya. Berarti kita pilih yang 100 size-nya. Nah, ini materialnya ya. Kita pakai yang default aja. Nah, kita klik semua tulangan yang kita desain tuh kan. Jadi bisa kita lihat ya simulasinya seperti ini nih. Kalau kita klik satu tulangan, jadi begini. Ini nggak perlu diputar karena ya kan kalau round itu ya semuanya sama ya. Tapi kalau misalnya bentuknya tidak simetris itu bisa kita atur orientasi dari luas penampangnya. Nah, kita pilih semua batang yang ada di wireframe yang kita punya ya. Jangan sampai terlewat satupun. Jadi silahkan dipilih satu-satu begini. Nah, begini ya, satu-satu dipilih. Perlahan-lahan aja, pastikan tidak ada yang terlewat. Nah, begini ya. Kalau udah ya udah oke. Nah, dia tuh membuat semua modelnya ya. Nah, ini dia. Jadi semuanya sudah ada daging-dagingnya. Nah, ini sketsanya kan masih on ya. Sketsnya masih on, boleh kita off-kan. Nah, kita udah nggak butuh lagi gitu ya. Ini sketsanya di visibility-nya di off aja. Visibility-nya di off. Ini juga. Nah, jadi clean begini ya. Ini frame-nya nih. Lebarnya 6 meter ya. Terus ini sisi dari segitiga sama sisinya 5 meter. Berarti total panjang itu adalah 20 meter. Nah, dari sini kita siap simulasikan dengan beban tertentu ya. Oke, lanjut atau masih? Oh, belum, saya lupa. Ini belum siap untuk kita berikan beban. Karena kalau misalnya kita lihat secara detail ya, ini masih kasar tuh. Jadi kita memberikan suatu body pada wireframe yang kita punya. Tapi ya sepanjang
eh, definisi yang kita tentukan aja nih, ini masih kasar. Jadi sambungan di sambungan antara frame-nya itu masih belum rapi ya. Nah, ada salah satu strategi yang bisa kita manfaatkan untuk merapikan ini gitu. Tapi memang ya karena untuk kasus-kasus tertentu ya tidak bisa dengan mudah kita rapihkan gitu. Kalau ini kan kasusnya masih sederhana ya. Jadi frame-nya itu sederhana bentuknya ya. Maksud saya itu sederhana tuh luas penampangnya yang sederhana. Jadi bisa kita menggunakan meter nih, meter namanya ya. Jadi bisa kita lihat tuh di demonstrasinya juga ada yang disebut dengan meter cuts ya. Jadi membuat sambungannya itu lebih rapi. Nah, ini biasanya bisa kita aplikasikan eh, pada yang bentuknya itu homogen ya atau simetris kayak misalnya segi empat gitu bisa nih. Tapi kalau misalnya strukturnya kompleks itu nggak bisa kayak misalnya yang I-beams tadi ya. Nah, kita klik semua batang yang terhubung dengan joinnya. Nah, kalau udah tinggal oke. Nah, bisa kita lihat nih setelah diproses meter ya, itu jadi itu nah jadi rapih begini ya. Jadi seperti struktur lasan Pak, ulangi lagi, Pak. Belum jelas tadi. meter, pakai meter. Ya, jadi kamu zoom in terhadap nih ya di titik-titik hubung antar antar frame nih. Salah satunya di sini ya. Nah, itu kan masih belum rapi. Nah, kita pakai meter untuk merapikan nih, meter. Lalu setelah kita klik meternya, klik semua batang yang terhubung dengan titik hubungnya. Jadi satu, dua, tiga, empat tuh kita klik. Kalau udah oke, gitu. Jadi rapi. Ditunggu aja prosesnya ya. Nah, kita lakukan pada titik-titik hubung yang tidak rapi gitu ya, terutama yang bagian luar-luar sini nih, ini nggak rapi nih. Kita meter juga sama kayak tadi. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Nah, tuh kan jadi ya seperti struktur lasan lah ya. Nah, ini kalau kita lihat tuh jadi lebih rapi. Nah, kita juga lakukan di sisi bawah sini ya. Sisi bawah sini juga perlu kita meter. Kanan kiri ya, jangan lupa. Kanan kiri kita meter. Nah, begini kita perhatikan kalau di bagian-bagian yang lain sih. Nah, ini masih tergolong rapih ya. Jadi yang kelihatan tidak tertutup dengan baik aja kita kasih meter. Kalau ini nih bisa kita lihat ini kayaknya masih oke aja ya, masih seperti struktur lasan standar. Ini bagian sini nih ya, yang hubungan ini. Karena tidak ada bagian yang terbuka, tertutup semua ini. Coba kita bagian sini juga, ini cukup oke lah ya, tidak ada bagian terbuka sebelah sini. Kalau lihat sisi luar juga, kita lihat sisi luarnya, udah masih oke lah ya ini, hitungannya oke nih. Tidak ada sisi yang terbuka. Walaupun sebenarnya ini kalau kita lihat ya, ini tumpang tindih sebenarnya dagingnya ya. Secara daging dari frame-nya itu sebenarnya tumpang tindih. Tapi ya kalau kita simulasikan itu tidak dianggap double
double daging. Maksudnya jadi ketebalannya atau densitasnya jadi 2 kali lipat lebih besar itu enggak ya, enggak kayak gitu. Massa jenisnya walaupun ini tumpang tindih ya sama massa jenisnya. Tidak menjadi massa jenisnya 2 kali lipat lebih berat, enggak. Nah, bagian atas juga tidak ada yang terekspos ya. Nah, berarti cuma sekedar di pinggir seujungnya salah satunya ini nih. 4 lagi ya, kita lakukan meter. Di sisi ujung sebelahnya. Nah, ini dia. Kita lakukan meter juga. Oke, sebelah sini. Lalu dua lagi di bawah ya. Eco frame. Meter. Kemudian ini juga ya. Terakhir. Sip. Nah, ini dia jembatan yang kita modelkan. Nah, ini mau kita bebankan ya, berikan beban pada sini sisi bawah. Nah, aktualnya kan sebenarnya biasanya umumnya ya, bagian bawah ini tuh bukan baja, biasanya ya langsung beton. Nah, di mana betonnya itu eh, di dalamnya ada ya kawat-kawat baja ya. Nah, kawat-kawatnya baja itu yang dililitkan dengan struktur pinggir. Seharusnya seperti itu. Nah, di mana kalau ini ya kita ibaratkan bahwa ada betonnya itu kita taruh di bagian atas aja gitu ya, atau kayu atau apapun itu yang rata gitu ya. Kita taruh di atas. Ini model kasur lah, model rangka kasur ya. Jadi kita taruh eh, betonnya itu di atas bajanya, sekedar di lay on aja gitu ya. Nah, di atas ini. Jadi jenis bebannya itu merata dari ujung kiri sampai ujung kanan karena ya misalnya kalau ada mobil ya kan mobil itu memberikan bebannya terhadap papannya ya yang kita anggap beton. Nah, beton ini kita anggap dia rata lalu menyebarkan bebannya secara merata di bagian bawahnya. Jadi kita terapkan beban yang terdistribusi merata nih di bagian bawah sini ya. Nah, ini teman-teman bisa nggak memperkirakan kira-kira kapasitas maksimal mobil yang bisa melintasi jembatan ini ada berapa? Berapa mobil kira-kira? Dengan panjang 20 meter, lebar 6 meter. Kira-kira maksimal banget berapa mobil? Maksimal banget berapa mobil? Lebar 6 meter, panjang 20 meter. Berapa kira-kira? Udah pada mabok. Nuansanya nuansa liburan. Nuansa liburan ya. Jadi kayak, aduh, agak-agak males-males gimana 10 kali, gitu. Pak. 10 10, ya let's say 10 lah masuk akal. lebih Masing-masing lagi. 5 ya. Jadi lajur maju 5, jalur kebalikannya 5 juga. 20 meter 5, 4 meter. Oke, 4 meter masuk akal. Sip. Ini 10, ah, let's say satu mobil ini kita anggap lah ya. Ya, kita dekatkan sekitar 1 ton lah. Satu mobil 1 ton biar ngitungnya nggak susah. Nah, kalau misalnya total bebannya itu berarti kan 10 ton ya.
dibagi terhadap berapa bar nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bar. Atau 12 lah biar enak. 12 ton. 12 ton dibagi 9 berapa? Berarti satu barnya menerima berapa ton? 0, berapa? Satu barnya. Baik. 12 ton dibagi 9 berapa jadinya? 1,33 Pak. Kok 12 bagi 9? Kok 2 sekian sih? 1 koma dong harusnya. 1,33 Pak. Oh, 1 poin. 12 bagi 9. 3 dibagi 9. Oh iya ya, 1/3 ya. Ya nggak apa-apa lah. 1,33. 1,33 ton. 1,3 ton per bar gitu ya. Yang tersebar secara merata. Kita coba simulasikan seperti itu. Nah, jadi kita masih di sini ya, masih di desain, masuk ke frame analisis nih. Nah, frame analysis, create simulation. Nah, kita pakai yang statik ya. Kalau model analisis ini untuk memprediksi frekuensi natural dari struktur kita. Kita pakai yang static analysis. Nah, ini dia. Pertama kita tentukan dulu ya support atau tumpuan dari jembatan ini. Nah, kan namanya jembatan ya, tumpuannya pasti di ujung kiri dan ujung kanan. Nah, kita terapkan seperti itu. Jadi kita mau taruh tumpuan di sisi sini saja dan juga sisi sini saja ya. Tengah-tengahnya nggak ada, benar-benar free gitu di tengahnya ya. Kita anggap seperti itu. Jadi kita berikan tumpuan. Jenis tumpuan ada berbagai macam. Ini teman-teman kalau udah belajar MKM atau statika pasti udah ngeh banget ya. Ada tumpuan fix. Fix tuh ya benar-benar dijepit pas gitu ya. Nggak ada derajat kebebasan yang diperbolehkan untuk bergerak di sini ya. Ada juga pin. Kalau pin ini seperti engsel, masih ada 1 derajat kebebasan berupa rotasi yang diizinkan. Ada floating, floating ini seperti roller atau bisa bergeser ke kanan ke kiri ya. Kalau floating itu bisa diputar juga ya. Kalau misalnya floating ini seperti roller kalau misalnya ibarat support atau roda gitu ya. Nah, kita pakainya yang standar aja yang fix ya. Nah, kita pakai fix di sini, kita pakai fix juga di sini ya. Nah, itu kemudian di sini juga di ujung satunya ya. Nah, kalau misalnya titiknya tidak terdefinisi, nggak apa-apa di garisnya ya. Kemudian kasih offsetnya 0. Jadi pas di titiknya. Fix. Nah, ini nih. Nah, ini kan titiknya susah terdefinisi nih. Nggak apa-apa kita pencet garis nih di sini. Nah, si offsetnya kita set 0. Oh, ini 6.000 berarti. 6.000. Nah, begitu. Jadi pas di titik support. Nah, ini sudah ada beban ya. Ini beban ini adalah beban akibat beratnya sendiri, berat dari frame-nya sendiri. Jadi beban gravitasi gitu. Kemudian kita bisa memberikan pembebanan ya. Nah, ini nih. Jadi jenis bebannya bisa benar-benar terpusat satu titik gitu ya. Force biasa nih. Ada juga yang continuous load. Nah, kalau continuous load itu adalah beban yang terdistribusi. Bisa terdistribusi merata atau tidak merata gitu. Nah, kita pakainya yang ini nih, continuous load ya. Kita terapkan misalnya di ujung batang ini dulu. Nah, itu dia. Tadi kan em, yang mau kita terapkan adalah 1,3 Newton ya. 1,3 ton. Itu berapa Newton? 1,3 ton tuh totalnya. 1,3 ton berapa Newton? Tanton, tanton.
Berapa kilogram dulu deh? 1,3 ton. Berapa kilogram? 1.300, Pak. Seribu tiga 1 ton, ratus ya. ya, 1.300 kilogram. kilogram. 1,3 ton tuh. Nah, kalau mau nyari gaya, itu kan berarti dikali percepatan. Di sini konteksnya percepatan gravitasi. Anggaplah 10 ya, meter per second kuadrat percepatan gravitasi. Berarti dikali 10 lagi. Berarti di sini totalnya itu gaya yang diterima per bar itu adalah 1.300 kali 10, 13.000 ya. 13.000 Newton. Nah, itu kan satuannya Newton. Kalau misalnya mau mengaplikasikan force. Karena di sini adalah beban yang merata ya. Nah, kita dibagi per panjangnya. Panjangnya itu adalah tadi kan 6.000 ya, 6.000. 6.000 milimeter. Jadi dibagi 6.000. 13.000 dibagi 6.000 berapa tuh? 13.000 dibagi 6.000. Dua, dua komaan lah ya. Anggaplah 2,1. Jadi kita taruh Dua nih komaan. 2,1 Newton per milimeter. Itu. 2,1. Nah, seperti itu. 2,1 Newton per milimeter. Milimeter per milimeter. Jadi setiap milimeter menerima beban 2,1 Newton. Gitu ya. Nah, kita aplikasikan ke semuanya. Gitu. 2,1. Ini juga sama 2,1. Semuanya ya, kita aplikasikan 2,1. Nah, ini dia. Tadi ada salah satu contoh di mana kita bisa saja men-setting bebannya tidak merata. Nah, ini contohnya yang tidak merata begini ya. Jadi di ujung sini bebannya sekian, di ujung satunya tidak sama gitu. Ya anggapnya kalau kalian naruh karung beras, di sini banyak banget gitu ya. Di sini nggak terlalu banyak, nah di sini hampir nggak ada gitu. Itu yang tidak merata bebannya. Bisa juga kita setting di ujung kiri nilai tertentu, ujung kanan nilai tertentu. Jadi bisa berbeda ya. Jadi diklik salah satu ujungnya kita taruh nilai, klik lagi salah satu ujungnya kita taruh nilai. Nah ini nih, jadi n magnitudenya bisa jadi berbeda ya. Nah kita pengennya ya sama aja. Nah kita samakan saja ya. 2,1. Ini juga. Oke. Ya udah, karena bebannya cuma anggaplah statik ya, tidak ada jenis beban yang lain. Ya udah tinggal kita simulate di sini. Simulate ya. Nah, ini bisa kelihatan. Bisa kelihatan ya. Anggaplah kita lihat beban yang ada di sini dulu nih, di batang yang lurus panjang ya, 20 meter. Nah, ini defleksinya saya geser dikit biar lebih jelas. Bukan yang tengah ya. Kita lihat yang batang pinggir dulu. Nah, ini batang pinggir karena masing-masing terhubung ya. Kita lihat ini, oh ini masih displacement. Jadi displacementnya atau perubahan bentuknya ya. Nah, kita lihat di sini tidak ada yang perubahan bentuk sangat luar biasa ya untuk di sisi samping. Yang paling banyak itu perubahan bentuk di sisi tengah justru. Nah, ini ya displacementnya lumayan besar di sisi tengah sejauh
tiga puluh tiga milimeter. 33 milimeter itu sekitar 3 senti gitu. Makanya kan kalau kita jangankan di jembatan di mall aja, kalau ada orang yang jalan itu getarannya terasa ya. Jadi ada defleksi yang mungkin ordenya sekitar sekian milimeter gitu yang kita rasakan getarannya. Ini juga sama. Kalau kita lagi ada di jalan lah, jangan kan jembatan, jalan biasa, kalau ada truk lewat juga kan getarannya kerasa. Nah, displacementnya ini untuk kasus seperti ini displacementnya sekitar 3 senti gitu. 33 mili atau 3 senti ya maksimalnya. Ada di sisi tengah dari batang yang ada di tengah. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ya jenis-jenis result yang lain ya. Misalnya normal stress atau sigma nih. Nah, ini sigma ya, tegangan. Nah, ini adalah tegangan normal atau sigma ya. Yang paling besar ini bebannya tarik tentu ya kalau positif. Yang paling besar itu beban tarik positif. Ini kompresinya ada tapi nggak signifikan ya. Hmm, Maksimal hanya. Oh ini kita kalau misalnya mau lihat beban kompresi, lihatnya yang paling minimum ya. Nah ini dia. Yang paling minimum ini minus 118. Ini yang warna-warna biru ya. Yang warna biru. Ini yang kompresinya paling besar. Yang warna biru. Jadi kalau misalnya S min itu harusnya lihat yang paling biru, bukan lihat yang paling merah. Karena negatif ya. Kalau misalnya beban tekan gitu. Nah, untuk beban tarik itu lihatnya yang paling positif, yang paling merah. Posisinya sama karena ini bebannya beban bending. Jadi kalau beban bending itu bendanya merasakan tarik dan tekan secara bersamaan. Tapi wilayah yang merasa tarik dan wilayah yang merasa tekan itu berbeda ya, sisi atas atau sisi bawah dari materialnya. Gitu. Ini untuk normal stress atau sigma ya. Bisa juga kita lihat berapa besar dari shear stressnya atau tau yang paling besar. Nah ini nggak terlalu signifikan ya kalau beban bending. Taunya nggak terlalu banyak. Nah, tau yang akan banyak itu kalau misalnya bebannya itu beban puntir. Anggapnya begini ya. Ini imajinasikan aja. Anggaplah kalau misalnya bebannya seperti ini. Nah, di sini ada gaya yang arahnya ke bawah. Ini di sini ya, di titik ini. Nah, kemudian di sisi seberangnya, nah anggaplah di titik sini ada beban yang arahnya ke atas. Jadi seolah-olah seperti dipelintir gitu. Beda kalau misalnya bebannya seperti itu, pasti taunya besar. Karena itu adalah beban geser yang terjadi ya, akibat torsi namanya. Jadi terpelintir si ininya ya jembatannya. Kalau misalnya ada gaya yang di sini ke bawah, tapi di sisi sebaliknya arahnya ke atas gayanya, jadi kepelintur gitu ya, pelintir. Nah, itu tahu yang besar pasti kalau bebannya begitu. Kalau ini beban bending. Kalau bending pasti normal stress yang bermain paling dominan. Nah, dari sini ya tinggal kita bandingkan ya nilai maksimalnya ini dalam satuan megapascal. Apakah masih aman atau tidak? Apakah mendekati yield dari materialnya atau tidak? Itu jauh ya. Yield dari baja misalkan. Yieldnya itu baja seingat saya yieldnya itu sebentar, kok saya lupa. Yield, bentar, saya coba searching dulu ya. Misalnya baja Sigma Yield dari steel 250 MPa. Ini yang paling standar.
Banyak yang sekitar 500 juga ada MPa. Jadi ini masih batas aman karena masih di bawah 250 misalnya ya. Cuma ya itu safety factornya udah menyentuh dua, hampir hampir menyentuh dua. Jadi ya udah agak-agak rawan ya kalau misalnya pakai material yang yieldnya 250 MPa. Seperti itu ya kurang lebih. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cukup jelas? Nah ini Pak, teman-teman izin Pak. juga bisa. Gimana gimana? Ada yang mau nanya? Izin bertanya Pak, untuk beban yang merata ini Pak, yang dari semua setiap Ya. garis nih Pak ya. Itu ada di Mhm. tengah Pak, yang beban duluan itu ditentukan yang tengah nih Pak, yang atas yang sendiri Pak. Itu pengaruh nggak Pak ya? Ini Ah iya Pak. kalau ini di center of mass-nya pasti secara default pengaruh, Nah maksudnya ini pengaruh berarti ya. yang disimulate itu ikut ikut juga nih Pak ya, yang tengah ini Pak ya. Ikut, ikut. Itu akibat beratnya sendiri. Oh maksudnya itu untuk bebannya sendiri Pak ya. Akibat beratnya sendiri. Ha. Jadi memang Oh ini secara default dia memperhitungkan beban akibat beratnya sendiri gitu. oke. Nah, Baik-baik Pak. jadi Berarti ini adalah gaya yang lokasinya ada di bagian center of mass atau centroid ya. Pernah dengar kan? Pusat iya Pak. massa. Nah, jadi ini beban yang lokasinya ada di pusat massa. Nah, besarnya itu adalah massa dari keseluruhan frame dikali gravitasi. Secara otomatis udah ada. Gitu. Kalau mau dihapus ya boleh-boleh aja. Tapi akan justru jadi nggak terlalu akurat hasilnya kalau Oh, misalnya dihapus. baik-baik Pak. Di copy Pak. Itu. Makasih Pak. Oke, nah Ya, makasih ini Pak. Hmm. struktur yang segi tiga sama sisi ya. Bisa jadi kalau strukturnya berbeda, misalnya bagian pinggirnya ini bukan segitiga sama sisi, misalnya yang X gitu. Nah itu bisa jadi memiliki kelakuan yang berbeda ya dibandingkan dengan struktur seperti ini. Karena semua elemen ini tuh semuanya menerima beban, karena ya semuanya itu terhubung menjadi satu gitu ya, seperti itu. Jadi beda beda konfigurasi bisa jadi beda hasilnya nanti. Eh, Misalkan konfigurasinya masih mirip, nah sudutnya ini yang berbeda, bukan segitiga sama sisi, misalnya jadi segitiga sama kaki gitu ya, itu juga pasti beda hasilnya. Begitu. Nah, teman-teman bisa mensimulasikan, anggaplah punya frame ya, frame sepeda misalnya, itu bisa pakai analisis seperti ini. Frame sepeda mau disimulasikan nih. Ya, anggaplah misalkan bebannya itu adalah beban dari statik ya, dari beban ininya, beban dari penunggangnya, kemudian dicampurkan dengan beban dinamik karena kan sepeda itu bukan statik ya, dinamik, loncat-loncat, turun-turun. Nah, kalian harus memprediksikan berapakah percepatan maksimal dari pergerakan sepeda, misalkan ketika downhill gitu ya. Nah, nanti gayanya harus disesuaikan dengan percepatan aktual yang terjadi gitu. Mesti kan percepatannya jauh lebih tinggi daripada percepatan gravitasi ya, daripada sekitar percepatan gravitasi. Jadi dijumlah nanti. Percepatannya adalah percepatan gravitasi ditambah percepatan dari pergerakan sepedanya misalnya. Nah, seperti itu. Kita anggaplah misalkan di bagian axle atau bagian apa istilahnya? Shaft penghubung antara fork dengan roda itu adalah supportnya ya. Kita anggap seperti itu. Depan belakang ya, support fix. Kemudian bebannya ada di jok, let's say seperti itu. Nah, dan ada di genggaman tangan. Nah, lalu prediksikan nilai F-nya, nilai gayanya berapa.
Begitu bisa ya. Beban mobil, misalnya punya sasis mobil, disimulasikan begini juga bisa buat tugas akhir gitu ya. Boleh. Tapi itu pemodelan dari gayanya yang harus akurat. Tentu bukan sekedar diem ya, nggak kayak gitu. Jadi pendekatannya bukan statik kalau misalnya mobil. Begitu kurang lebih untuk pertemuan hari ini tentang frame analisis ya. Jadi pastikan untuk pertemuan berikutnya teman-teman sudah menginstal dengan baik Autodesk CFD ya, Computerized Fluid Dynamics. Nah, jadi minggu depan kita akan mensimulasikan aliran fluida. Misalkan yang sederhana dulu kita nanti mau coba yang pipa sederhana ya, satu inlet, satu outlet. Kemudian nanti kita akan coba juga simulasikan campuran dari dua jenis fluida, terutama kita mau melihat fenomena perpindahan panasnya untuk pertemuan berikutnya. Seperti itu, gimana? Ada yang mau ditanya dulu sebelum saya tutup pertemuan hari ini? Oke, Cukup, Pak. nggak ada yang ditanya? Cukup, Pak. Sip, kalau cukup saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat berlibur, berhari libur, tapi kuliah. Besok kuliah, ada kuliah besok. Ada, Pak. Ada ya nggak apa-apa lah. Walaupun libur, tapi harus tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.